Hey guys, welcome to my channel Clarin Haze. So, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankan puasa ini. Mudahan puasa ini lancar, kita semua diberi kesehatan dan membawa berkah hingga tiba di hari kemenangan. Nah guys, udahlah kita WFH sambil berpuasa pula, supaya kita bisa tiba di hari kemenangan dengan kulit yang sehat ya, badan dan kulit yang sehat pastinya. Kita harus pinter-pinter jaga nih supaya kulit kita itu tetap glowing gitu loh. Karena kulit yang kusam itu adalah kulit yang memiliki tanda-tanda yang nggak sehat. Artinya kita tuh abai gitu loh sama kulit kita, kok bisa nyampe kusam gitu kan. Nah that's why hari ini aku pengen membahas nih, apa aja sih hal-hal yang bisa membuat kulit kita kusam, baik secara disadari maupun secara nggak disadari. Dan pastinya ada tips juga nih buat kalian gimana supaya kulit bisa tetap glowing sampai tiba di hari kemenangan. Oke guys, seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa buat subscribe dulu ya ke channel aku. Klik thank you, dukung biar channel Clarin Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahaze. Penyebab pertama yaitu jarang mengangkat sel kulit mati. Jadi setiap hari tubuh kita ini memproduksi jutaan sel kulit mati guys. Dan memang dengan sendirinya atau secara alamiah sel kulit mati ini akan terlepas gitu dari permukaan kulit kita. Cuman beberapa kondisi seperti proses penuaan, proses aging, atau kalau kita sering terpapar polusi atau gaya hidup yang nggak baik ya, itu membuat kulit ini, skin turnover ini semakin lama. Artinya sel kulit mati itu menumpuk lebih lama gitu loh di lapisan kulit terluar kita, dan inilah yang bikin kusam. That's why kita harus rajin-rajin melakukan yang namanya eksfoliasi. Oke, jadi eksfoliasi itu adalah proses mengangkat sel kulit mati dari lapisan terluar kulit kita. Ada dua cara, yaitu secara fisik dan secara kimia. Atau ya kita bilang secara physical dan secara chemical. Kalau secara fisik itu kita bisa pakai seperti kalau misal orang cuci muka terus dibilasnya pakai sponge yang pernah aku tunjukin di video home facial aku. Kalau aku lagi nge-scrub, nah itu termasuk fisik karena dia membantu mengangkat sel kulit mati juga gitu loh, karena ada gesekan kan antara sponge itu sama permukaan kulit wajah kita. Kemudian yang kedua, misal kalian pakai brush, apa sih tuh yang sering lah kalau misal kalian lagi cuci muka pakai alat yang kayak diratain gitu, nah itu kan juga mengangkat sel kulit mati. Atau secara simple ya kalian beli scrub, jadi wajah kita di scrub seminggu sekali sampai seminggu 2 kali tergantung kebutuhan. Gak boleh terlalu sering-sering karena takutnya kulit kita malah iritasi ya, sesuai kebutuhan aja. Terus ya udah dibilas gitu aja. Nah kalau aku, jadi aku pakai scrubnya tuh ini benar-benar yang aku pakai, there is no sponsored here. Di sini aku punya dua. Yang pertama itu ada Essential Fairness Exfoliating Scrub. Ini yang aku pakai juga di video aku yang home facial. Nah ini aku pakai di video home facial itu, nanti kalian bisa lihat langkah-langkah home facial ala Clarin Haze. Dan aku pakai Saint Ive ini buat radiant skin. Ini dua-duanya enak banget sih. Jadi ya, facial scrub sendiri tuh exfoliation factor. Jadi exfoliation factor itu ada yang gentle, moderate, dan deep. Nah kalau yang gentle itu berarti yang scrubnya tuh halus banget dan mengangkat sel kulit matinya itu nggak begitu dalam gitu loh, karena scrubnya halus. Ada yang moderate atau sedang, jadi butiran scrubnya tuh lebih besar lagi gitu, tapi sedang. Yaitu seperti si Saint Ive ini, nggak perih di wajah, kayak nggak sakit gitu loh, masih tergolong apa ya, oke banget lah. Dan ada yang deep atau butirannya lebih besar. Karena butirannya lebih besar, dia bisa mengangkat sel kulit mati lebih banyak, lebih dalam gitu, makanya dibilangnya deep. Contohnya ya ini si Essential Fairness ini. Jadi kalau Essential Fairness ini dia termasuk golongan yang deep, dan yang ini moderate sifatnya. Bener-bener kalau aku habis nge-scrub wajah pakai salah satu dari ini ya, nggak dua-duanya bareng ya, salah satu aja, habis cuci muka gitu, itu langsung wajah tuh kelihatan lebih cerah gitu loh. Entah ya, kalau ini kan dia mengandung pomelo extract juga kali ya, jadi cerah gitu. Kalau yang ini tuh dia ada pink lemon and mandarin orange scrub. So I love this product, both baunya juga enak-enak banget. Anyway, itu adalah contoh eksfoliasi secara fisik. Satu lagi tadi eksfoliasi secara kimiawi. Cara kimiawi ini artinya kita pakai bahan-bahan yang tetap halus, cuman kandungan kimianya itu bisa menghilangkan kerekatan sel kulit satu sama lain gitu ya, jadi lebih gampang terkelupas gitu loh, lebih gampang shaded away. Seperti contohnya ada golongan AHA dan BHA. Apa bedanya AHA dan BHA? Aku udah pernah jelasin di video aku 2 menit info Clarin yang ini. Nah nanti kalian lihat aja di sana ya secara lebih jelasnya. So tipsnya, rajin-rajin angkat sel kulit mati kalian dengan eksfoliasi. Seminggu 1 hingga 2 kali aja cukup kok. Terus penyebab kedua yaitu kulit yang tidak terhidrasi ya, artinya kandungan kadar air dalam kulit itu kurang. Kalian tahu nggak sih bahwa seluruh sel manusia ini bener-bener banyak mengandung air. Kita sangat-sangat butuh yang namanya cairan, dan kulit punya kemampuan merefleksikan cahaya. Jadi kulit tuh bisa memantulkan cahaya gitu loh. Kalau kulit ini lembab dan permukaannya baik. Jadi bayangin aja nih, ini sebenarnya udah penjelasan lebih lengkapnya aku udah jelasin di skincare kulit kering dan kusam ya. Jadi ketika permukaan kulit itu kering,
kering ya, permukaan kulit itu kering, maka dia akan nggak rata permukaannya. Beda dengan permukaan kulit yang kenyal dan lembab dan terhidrasi banyak airnya. Otomatis cahaya yang sampai ke permukaan kulit di kulit yang kenyal itu akan bisa dipantulkan lebih baik dibanding apabila cahaya nyampe di permukaan kulit yang kering. Jadi ini menimbulkan efek kulit tampak kusam karena kulit nggak bisa memantulkan cahaya yang dia terima, makanya nggak bisa kelihatan glowing. Nah, disinilah pentingnya kita banyak-banyak minum supaya kulit kita itu kadar airnya tetap terjaga. Contoh nih, tante aku aja ya, dia bilang dia tuh sehari minum bener-bener 2 liter dan selama seminggu itu dia rutinin, kulit dia yang dari tadinya tuh lebih kering sekarang jadi lebih lembab. Memang sih kita jadi banyak pipis, cuman ya of course untuk suatu hasil harus ada usahanya ya kan. Oke, kalau aku sih tips dari aku, sehari-hari gini kan kita di rumah aja nih, pasti kalian semua punya botol minum atau tumbler kan. Kalian cek berapa mili. Ini kalau di sini aku punya Lock and Lock 900 mili. Biasa aku isi penuh. Jadi aku minum dari sini dan sepanjang hari aku hitung kayak aku udah habis berapa botol. Di situ aku tahu apakah hari ini aku udah cukup minum atau belum gitu. Karena bener-bener ngaruh banget sih guys. Minum dulu. Tapi udah mau habis tuh, udah mau habis. Jadi tipsnya adalah sering-sering minum air, minimal 8 gelas sehari. Nah, tipsnya untuk yang sedang berpuasa, 8 gelas ini bisa kita siasati dengan metode 2-4-2, yaitu minum 2 gelas air saat sahur, minum 4 gelas air setelah berbuka puasa, dan 2 gelas air sebelum tidur. Nah, dengan demikian, walaupun sedang menjalankan ibadah puasa, kebutuhan cairan kita tetap terpenuhi. Oke? Supaya kulit kita jadi lebih kenyal, lembab, kadar airnya terjaga, dan bisa memantulkan cahaya dengan baik. Jadi glowing deh, nggak kusam. Penyebab ketiga yaitu nggak punya skincare rutin atau nggak rutin menjalankan skincare rutin loh. Berarti bukan skincare rutin namanya, skincare aja. Anyway, you know what I mean lah ya. Jadi aku sih di sini nggak bawa skincare rutin aku karena rencana aku bakal bikin video khusus skincare rutin ala Claire and Hay selama di rumah aja sama WFH. Gimana? Setuju nggak? Komen ya di bawah. Walaupun kita di rumah aja, itu bukan berarti kita bisa mengabaikan skincare kita dan nggak pakai skincare kita gitu. Ya karena kita di rumah nih kak, kan kita nggak kena polusi udara, kita nggak kena debu dan kotoran yang biasanya kita kena kalau kita lagi kerja di luar gitu. Tapi bukan berarti kita jadi lupa sama skincare nih, nggak bisa. Ingat, skincare itu adalah investasi. Kulit adalah baju yang kita pakai sepanjang hidup, seumur hidup kita. Kalau baju rusak bisa diganti, kotor bisa dicuci. Kalau kulit dia nempel di sini selamanya kan, makanya skincare itu adalah investasi. That's why tetap harus dirutinin pakai skincare rutin. Buat yang pengen tahu untuk skincare rutin aku seperti apa, nanti aku bakal bikin di video selanjutnya. Tunggu ya, stay updated. Nah, untuk sekarang yang penting adalah kalian memilih skincare rutin sesuai dengan jenis kulit kalian. Of course, otomatis kalian harus tahu dulu nih tipe kulit kalian. Jenis kulit kalian seperti apa? Aku udah pernah bikin juga videonya di sini. Tentukan jenis kulit untuk milih skincare yang benar. Jadi kalian bisa cek lagi di situ. Sebenarnya aku nih udah banyak sih bikin video tentang skincare, ada di playlist beauty and skincare. Jadi buat kalian yang mungkin lagi pengen banget nih update atau belajar-belajar tentang skincare gitu, cus langsung aja di playlist Claire and Hay yang beauty and skincare. Di situ ada banyak semua. Kalau di sana aku menyebut beberapa produk ya karena emang saat itu itulah yang aku pakai gitu. Aku yang rekomendasiin. Cuman basically kalian bisa coba apapun. Namanya juga skincare, setiap orang itu sifatnya personal. Jadi belum tentu apa yang cocok di aku itu bakal cocok di temen yang lain gitu. Belum tentu yang cocok di dia juga cocok di aku. Emang harus trial and error gitu kan. Yang penting kita tahu prinsipnya dulu. Prinsip-prinsipnya ini aku udah jelasin di playlist skincare aku. Oke? Jadi tipsnya tetap lakukan skincare rutin. Namanya juga skincare rutin, jadi harus rutin. Oke? Penyebab kusam selanjutnya yaitu lupa pakai sunblock. Jadi kena radiasi matahari secara langsung. Oh my god guys. Gini loh, oke, kita tuh di rumah aja sekarang kan, lebih banyak di rumah. Tapi bukan berarti berada di dalam rumah itu nggak kena cahaya atau radiasi matahari sama sekali. No. Kalau rumah kalian itu isinya banyak kacanya gitu ya, dan cahaya matahari itu masuk ke ruang kerja kalian atau masuk ke kamar kalian dan kalian di sana, yaitu namanya kalian tetap kena radiasi matahari. Tetap harus pakai sunblock gitu, karena radiasi matahari ini adalah faktor atau penyebab penuaan kulit paling besar. So, kalau aku sih aku pakai ini L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence SPF 50. Basically karena kulit aku sekarang tipenya normal kombinasi, jadi aku pakai yang Aqua Essence aja gitu biar nggak terlalu lembab di kulit aku. Jadi cepat meresap gitu kan, light gitu loh, enteng. Dan ini walaupun saat aku di rumah aja, aku tetap pakai tiap hari karena ya memang perlu guys, perlu. Kalian boleh beli sunblock anything, nggak harus ini. Intinya yang cocok aja di kulit kalian dan di dompet ya.
Dan emang jenis kulit itu bisa berubah seiring waktu sih, maksudnya tergantung dari environment kita, tergantung dari lingkungan kita, iklim cuaca, tergantung dari pola hidup kita juga, apakah lagi beradaptasi dengan stresor dan lain sebagainya. Ini semua udah aku jelasin di kayaknya ada deh di tiap video skincare aku gitu ya, bahwa emang kulit kita itu nggak bisa satu jenis kulit selamanya, kayak seumur hidup itu nggak mungkin. That's why kita perlu nih menyesuaikan bahkan tipe sunblock sesuai dengan jenis kulit kita saat itu. Gitu, bayangin nih misal kulitnya udah berminyak terus pakainya itu sunblock yang untuk kulit kering, ini gimana nggak makin kusam ya kan guys, gitu loh. Atau kulitnya kering tapi malah pakai sunscreen yang matte gitu untuk kulit berminyak, gimana nggak makin kusam juga, yang ada tuh kulit jadi ngeletek, tahu nggak sih, kayak itu loh tanah padang gurun yang pecah-pecah, sedih kan? So intinya jangan lupa untuk tetap pakai sunscreen walaupun di rumah aja. Selama siang hari dan selama ada matahari masuk ke dalam ruangan kita, masuk ke dalam rumah kita, you still need sunscreen. So wear sunscreen. So guys, sekian dulu sharing dari aku mengenai hal-hal apa aja yang bisa membuat kulit kita kusam walaupun lagi di rumah aja, dan gimana tipsnya supaya mengcounter hal tersebut gitu, supaya kulit kita tetap sehat dan nampak glowing. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan share linknya ke teman-teman kalian ya. Subscribe, dukung biar channel Claire and Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oh ya, stay updated on my channel ya, supaya dapat info kesehatan dan kecantikan terbaru nih dari aku. Aku bakal nemenin kalian selama bulan Ramadan ini, so please dibunyiin notifnya. Oke, sekali lagi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankan ibadah ini. Mudahan lancar, sehat selalu, dan berkah hingga di hari kemenangan tiba. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!